Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian, atau memang dia nggak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi nggak masuk akal ini dua barangkali. Ada mustahil, ada yang kita doif, kita nggak ngerti. Antum percaya ada orang dalam bismillah pindah tempat? Karena belum coba, maka nggak percaya. Badui itu yang begitu tuh ya. Badui terus melihat dulu, gitu, panggil dulu pohon, datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan nggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad SAW, dia percaya. Dia lihat nur wajah Nabi, dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap, saya banyak dosa, jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. Nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farsi qala lil Haris sahib Muaz. Jadi sahabat Muaz bin Jabal punya teman Haris, belum pernah ketemu Salman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? Bengong deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arafa ruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama ruh. Ini nama ruh nih teman. Yang itu nggak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti Al-Ghaus ada. Al-Ghaus lah yang bagi-bagi. Maka itu yang dapat nama itu dari Al-Ghaus sekarang. Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riyadhah, zikir supaya dapat nama itu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal Rabbnya. Katanya kenal diri, namanya nggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong-bohongan itu. Katanya kenal diri, nama diri dia nggak tahu. Ya, banyak hari ini. Ya. Nah, kita dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini ruh, nama ruh. Jadi Salman bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah bukakan, kan nggak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi, itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak bisa lah ya, belum bisa. Ya, belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta kadang-kadang dapat deh. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama, kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih nama aja karena shopping banyak yang dikasih dia juga lupa. Itu biasa, itu nggak aneh ya. Uwais Al-Qarni ketemu dengan Haram bin Hayyan. Apa kata Uwais Al-Qarni? Alaikassalam ya Haram bin Hayyan. Bengong Haram. Itu tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Arafa ruhi ruh. Ruhku tahu nama ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Inilah yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di Indonesia. Kiainya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Ya. Dia yang bawain sendalnya. Yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang mengerti masalah nama itu. Dia bengong. Loh, Habib Umar ngomong bahasa Arab, Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu teman-teman. Seru nggak belajar ilmu beginian? Alhamdulillah. Nah, mereka sampai ke posisi ini tuh mujahadahnya Masya Allah. Uwais Al-Qarni ninggalin haji umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk haji umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwais Al-Qarni ikut tawaf, ikut sa'i, ikut wukuf, bengong dia, ini kok ada Uwais ini. Uwais gimana caranya? Bengong dia, pulang-pulang dia bilang, itu tuh haji Amani. Itu siapa? Nah, ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali, antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. Uwais Al-Qarni. Umar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak.
Itu juga dalilnya. Suaranya mecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فلهذا عمل الروح الذي ليس له من خزوز القلب ومحله ومصيره إلى العلا شيء. Ya. Jadi si kolbu ini kerjaannya itu adalah ma'rifatullah, sehingga tidak ada lagi dia punya hazzun, punya ketertarikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu Ta'ala. Ini kata beliau ya. فَكَيْفَ بِالْقُلُوبِ الَّتِي وَصَفْنَا الذي هذا الذي تكلم به Uwais من الغيب ولم يعرف قط أليس قد اطلع عليه. Yang terjadi pada Uwais, bukankah dia mengerti yang gaib? Benar nggak? Belum dikasih tahu dia tahu. Apakah ini lebay? Enggak, ini riwayatnya sahih. Salman memanggil Haris itu sahih. Habib Segaf Mahdi sahih nggak? Antum nggak percaya, ntar digeruduk sama santrinya belasan ribu. Ya, santrinya itu gratis makan dari kantongnya beliau, dan dari karomatnya beda dengan Kanjeng Dimas ya. Dia dengan barokah salawat yang kemudian dikasih nama Syajaratun Nuqut, itu ngeluarin juga kasih udah kayak film kartun aja tuh ya, gak habis-habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau nggak tunjukkan selalu. Kalau tunjukkan selalu disembah-sembah orang mungkin. Beliau tahu karena beliau ahli akidah, beliau akidahnya kuat. Sebagaimana jid-jidnya ke atas orang-orang yang pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beruntung pernah semasa dengan beliau. Ya, saya ngelihatnya lagi di jalan tol. Jadi kita pulang dari bandara, dia mau masuk ke dalam tol, itu cepat. Tapi kok bisa Allah taruh mata saya melihat beliau? Itu sekali-kali saya melihat beliau. Selebihnya kita dengar cerita dari anaknya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya. Untuk beliau kita kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di sini disebutkan lagi kisahnya Umar, ya. Kisahnya Abu Bakar, halaman 209. Berkalam beliau, wa innama huwa malul waris wa innama huwa akhuka wa ukhtak faqala lahu ya abati innama litru sampai akhir afalaysa qad hakama Abu Bakar bima ulqiya fi rawih faqala innama huma ukhtak fa asbata bil qawl bi anna alladhi fi batniha min waladihi wa innaha bint. Jadi Abu Bakar itu pernah baca isi, jadi belum ada kan alat apa namanya sekarang Pak Dokter, USG, sekarang udah 3D ya, 4 gila. Itu Abu Bakar bisa cek di dalam perut orang ini apa, laki atau perempuan. Kan biasanya setelah dicek USG kan ketahuan. Haji ya Arif, siapa yang ngasih tahu? Padahal dalam akhir surah Luqman ya, tidak ada yang tahu apa yang fil arham kecuali Allah ya. Abu Bakar Allah, Abu Bakar diizinkan Allah tahu. Baik ya, jadi kalau ada orang cerita karamah percaya nggak? Tapi ingat, al-karamah belum tentu la yadullu ala kamaliyah. Karamah belum tentu bukti orangnya sempurna. Al-kamaliyah bi'ih natijatul istiqamah. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya buah dari orang istiqamah, maka istiqamah hakiki itulah karamah paling tinggi. Ya, ada orang pindah-pindah tempat, tapi kemudian nggak istiqamah, ya nggak masuk. Istiqamah ini bukan berarti dia nggak maksiat. Istiqamah ini artinya dia istiqamah tobat, dosanya banyak, tapi dia istiqamah tobat. Maka saya, antum semua, karena kita tidak dijamin terjaga dari dosa, sebesar apapun dosa kita, tobat. Tobat aja, Allah pasti terima. Setiap hari itu kalau ada orang maksiat, itu malaikat mungkar raqib atid itu cek dulu ada istighfar nggak hari ini. Kalau ada nggak jadi ditulis sama dia. Jadi setiap kali kita maksiat setiap hari, malamnya dicek ada istighfar, ada, coret lagi nggak jadi. Tapi besok kita lakukan lagi, muncul double yang kemarin sama sekarang.
tobat lagi, dihapus lagi. Begitulah terus, setiap hari kita begitu-begitu, nggak apa-apa. Ini yang disebut tawabin. Jangan bilang, saya nanti aja tua. Emang ente tahu bakal hidup sampai tua? Kita kan nggak tahu besok mati apa enggak. Maka tobat itu yang disebut tobat tawabin, yang tobat setiap saat, setiap hari. Karena setiap hari kita pasti maksiat. Ya, mungkin dosa saya lebih banyak dari antum, atau dosa antum lebih banyak daripada saya. Sama lah ya. Ini bukan hiburan bagi orang yang mau maksiat, bukan. Ini hiburan untuk orang yang mau tobat. Ya, mau tobat nggak? Mau, saya juga mau tobat ya. Allahumma ja'alna minat tawabin. Afalaysa hadha ghaiban qad ittala alaihi min tariqil hadis atau min tariqil ilham. Bukankah ini gaib? Dalil tadi surat Luqman ayat terakhir. Ya. Gimana ayatnya? Inna indallahi ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya di sisi Allah ada 3 kegaiban disebut ilmu sa'ah. Ilmu tentang apa yang di dalam perut, mafil arham, kemudian kapan orang mati. Ya. Betul ya? Ini yang baca surat Luqman tiap hari nih kayaknya nih. Ya. Ustaz Ali Wafa. Wa yuqalu li hadza az-za'im. Jadi bukankah ini disebut tariqil hadis? Hadis di sini bukan hadis ilmu hadis. Hadis artinya Allah berbicara ke dalam kalbunya. Nah, ini kalau mau tepat nih terjemahannya, hadis dalam ilmu tasawuf adalah Allah berbicara ke dalam kalbu manusia, atau Nabi Muhammad berbicara kepada kalbu umatnya. Masih bisa nggak sampai hari ini? Bagi kita masih bisa. Cuma mereka yang anti tasawuf menolaknya dan menganggap itu syirik. Loh, syirik dari mana? Kita nggak menyembah Nabi Muhammad loh. Ya? Kita nggak nyembah siapa-siapa, nggak nyembah Syekh Abdul Qadir, nggak nyembah Jaluddin Rumi, nggak nyembah Bahauddin Shah Naqsyabandi, nggak nyembah Ahmad Tijani. Bagi kita, mereka guru-guru kita. Jadi kalau kita tawasul, itu artinya kita berterima kasih sama mereka. Kita aja sederhananya. Kirim Fatihah, nyebut nama, manakib, itu nggak lebih daripada kita mencintai pewaris Nabi. Karena kita nggak ketemu Nabi, ya kita cintain pewarisnya. Kecuali antum pernah mimpi ketemu Rasulullah, itu nikmat. Ya.